Itu dulu deh. Ya. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama gua Martin Sianturi. Kali ini konten gua ditemani oleh Kak Deana. Nah, di sini kenapa gua minta Kak Deana untuk temenin gua dalam konten ini? Karena mungkin gua bisa sharing-sharing tentang pengalaman ataupun cerita dari teman-teman Kak Deana ke gua, tentang masalah-masalah tentang pinjol ke Kak Deana. Ya, sebenarnya sih gue mau wawancarain lu sih sebenarnya ya, karena gue juga pengen tahu gitu loh. Kan sekarang lagi banyak nih kasus-kasus ini kan pinjol lagi ditangkap-tangkapinnya. Sebenarnya kan udah lama kan. Terus gua kapabel nggak di bidangnya gitu ya, di pinjolnya. Gue yakin terus sekolah jurusan hukum kan, yang mungkin kamu nggak ketemu kan. Lo palingnya undang-undang hafal bapak UUD 45. Justru undang-undang gua nggak apa, cuman proses-prosesnya yang gua tahu Kak gitu. Tapi kalau bicara Pancasila sih gua hafal Kak, dari sila 1 sampai sila 5. Kalau menyanyi Indonesia-nya bisa kan, menyanyi Indonesia-nya nggak salah kan. Enggak. Berarti itu warga negara Indonesia yang baik kan. Iya Kak, syukurnya sih begitu sampai saat ini Kak. Cuma nggak tahu kalau memang negara luar butuh gua dengan hal-hal yang dijanjikan ke gua, ya mungkin gua cabut kali ya guys. Ya kagak boleh lah, NKRI kagak mati. Masa mau cabut, nyabel, itu kita bercanda-bercanda aja gitu. Jadi ya gue juga terima kasih nih, lo mengizinkan gue bertanya-tanya seputar hukum tentang pinjol ini sama lo gitu kan. Justru sebenarnya sih ya balik lagi deh gue sebenarnya bilang makasih sama lo Kak, karena memang kedatangan lo nih jadinya biar gak terlalu datar apa enggak sih dari konten-konten gue sebelumnya. Kalau sama lo kan kita bisa sharing-sharing kayak begini Kak, enak tuh. Jadi mungkin dengan adanya lo like atau subscriber gue dan viewers gue bertambah, harapan gue sih. Sebenarnya bukan karena gue lah, karena inilah ilmu juga yang membantu gitu kan. Jadi kalau ini bermanfaat, gue jangan lupa subscribe baru pasti bertambah gitu. Jadi yang nonton jangan lupa di like, tekan tombol like dan subscribe-nya ya, untuk pengacara muda kita Martin Sianturi. Oke, sekarang kita masuk ke obrolan ya. Lu sebenarnya praktek di mana ya? Praktek bukan dukun kali ya? Lu praktek hukum kantor di mana? Kalau kantor gue sih Kak di daerah Jatibening, Cafe Grupo Bananas nomor 67 di situ kan kantor gua. Nah cuman gua ya puji Tuhan gua udah ngembangin di daerah Grandita Bintaro, itu juga ada punya kantor di situ. Lu udah berapa lama jadi pengacara? Bukan Gua pengangguran banyak acara? nggak tahu ya. Itu sih tergantung persepsi orang lah ya. Kadang kan banyak orang yang bilang pengacara banyak acara, makanya mungkin sekarang gue lebih baik gue disebut advokat atau lawyer dibandingkan gue pengacara kan. Begitu. Iya. Ya itu sebenarnya candaan sih, kata-kata pengacara diplesetin buat orang-orang yang pengangguran supaya kelihatan lebih beken gitu ya, kalau perubahan supaya kelihatan lebih beken. Jadi pengacara kasihan ya pengangguran yang sekolah itu kan dengan jelasnya kan gitu. Terus lu udah berapa tahun? Kalau gue udah bisa beracara itu dari 2016 kan. Iya. Udah mengantongi izin lah ya. Iya, gue udah punya lisensi beracara itu di 2016 sampai dengan saat ini berarti berapa tahun ya Kak? 2016 berarti udah Iya. 5 tahun lah. Jadi 5 tahun, menjalani 6 tahun. Kalau hitung-hitungan kekayaan aja. Udah berapa banyak kasus yang lu tangani? Kasus Kurang lebih aja, kurang aja ya. lebih selama 5 tahun. Kalau gua hitung jumlahnya nanti ada yang bilang ya balik lagi sih ya, gua ya kurang lebih sekitar 5
100 sampai 200-an lah ya, 200-an perkara ya udah gue tanganin selama 5 tahun. Oh, Iya. keren juga ya. Iya Kak, iya. Betul. Terus rekan lo ada berapa? Terus partner lo ada berapa atau lo cuma sendiri lo? Partner gua di kantor gua saat ini itu ada 3 orang. 3 orang. Iya. Nah, sekarang masuk nih ya, Iya. masuk ke pokok permasalahan. Asik, pokok Bukan permasalahan. masalah Tapi- topik pembicaraan. Kita mau bikin skripsi nih Kak, balik lagi ke tesis, ini tesis. Balik lagi nih, gue mau nanya dulu nih, itu ada pernah mendapatkan kasus perkara yang pinjol pinjol. korban dari pinjol. Oh, waktu itu gua sempat nanganin perkara juga Kak untuk pinjol. Gua udah sampai ke proses laporan itu di Polda Metro Jaya. Bahkan gua sempat blow up ke media juga. Tapi untuk tanggapannya sampai saat ini, informasinya gue dapat dari rekan KMJ sih, ya owner dari pinjol itu udah balik ke asalnya, ke negaranya. Jadi, Kapan itu tepatnya? Bulan tahun yang lalu? itu sekitar setahun yang lalu kan. Berarti itu kayaknya awal-awal pinjol itu. Iya, mulai berjamur ya, kayak mulai marak-maraknya tadi. Apa yang dialami teman sama kasus pinjol itu sampai dia Klien gue ya Kak, Ya, temen gue oke ya oke Kak. oke klien lu Iya. klien. Nah, yang dialami ya emang cukup miris sekali Kak. Jadi kayak dia tuh diteror, bahkan komunikasi WhatsApp yang bersifat pribadi itu oknum dari pinjolnya mengetahui itu Kak, seperti itu. Terus untuk video-video dia yang bersifat pribadi itu juga oknum dari pinjolnya mengetahui itu, bahkan sampai si korban ini merasa dia diancam kalau dia tidak bayarkan kewajibannya ke pinjol ini, dia bakalan disebarluaskan nih cecetannya dia dengan selingkuhannya gitu. Pokoknya privasi. Iya, hal-hal yang bersifat privasi gitu kan, atau bahkan sampai ke guru dari anak-anaknya gitu. Terus ada yang bersifat ini nggak kayak dia pinjamnya berapa, tapi pengembaliannya harus berapa, Nah. lebih besar tidak wajar dari jumlah seharusnya. Iya kan. Jadi dia yang dia sampaikan ke gua itu ini dari salah satu korban, dan kebetulan gua nanganin 20 korban. Iya, yang hal minimal aja gambarannya itu dia pinjam 1.200.000, dia dapat dana itu ke rekeningnya dia hanya di 800.000, terus dia harus bayarkan di 1.400.000 Dalam jangka waktu berapa? dalam jangka waktu seminggu. Seminggu. Kak. Jadi setiap iya betul Sedih Kak. banget. Seminggu, karena mungkin nominalnya juga kecil ya kan, gitu. Tapi kalau untuk seminggu ya nominal segitu nggak bisa dibilang kecil, orang pinjam itu kan pasti butuh banget ya. Terus kalau misalnya pinjam 1,2 terus udah gitu harus ngembaliinnya 1,4, 4 ini yang 800. dia terima 800. Gila gimana? Iya memang Kak, ya itulah sebenarnya kan inilah peran dan fungsinya otoritas jasa keuangan sih Kak. Mereka yang mengawasi pinjol-pinjol yang bersifat ilegal seperti ini, ataupun kalau bisa sih saran gua selaku praktisi hukum, otoritas jasa keuangan ini harus membentuk tim khusus lah yang memonitor penyebar luasan di pinjol-pinjol ini di negara kita ini khususnya, karena yang gua tahu sih dari salah satu owner pinjol ini dia bukan berasal dari negara kita Kak. Begitu Kak. Jadi berasal dari negara luar. Iya, dari tetangga kita dari gitu. Oh, malah gue mau buka jasa pinjol nih kayaknya. Lu tau gak kalau gue mau buka pinjol kira-kira gue mesti melakukan langkah-langkah apa? Tapi yang legal nih, yang legal. Gue gak ngomong ilegal. Kalau secara administrasi sih ya tahu Kak, ya otomatis Sebelumnya ya. ya legal standingnya kan
lo harus buat akte pendirian, terus di akte pendirian itu lo harus bidang usaha lo harus ada di jasa keuangannya. Dari situ lo minta izin ke otoritas jasa keuangan. Kalau memang pinjol lo ini, lembaga pembiayaan yang lo bangun ini bisa terdaftar di otoritas jasa keuangan seperti itu, Kak. Nah, biasanya kenapa pinjol-pinjol yang bersifat ilegal ini makin berjamur? Karena memang prosesnya dari pembentukan akte pendirian sampai ke pengurusan izin ke otoritas jasa keuangan itu sangat lama sekali, Kak. Gitu, secara administrasinya, bahkan dari Menkumham juga punya wewenang untuk mensahkan perusahaan tersebut, perusahaan lembaga pembiayaan tersebut yang akan didirikan nanti. Seperti itu. Lu tahu nggak kira-kira berapa bunga yang wajar ya, yang dalam pengawasan OJK itu wajarnya berapa, lu tahu? Kalau wajarnya itu sih, Kak, setahun dia 1-2%. 10%. 10% setahun. Ya, sorry. 10%. 9-10% itu normalnya setahun. Jadi per bulan tuh 1%. Tapi kan sekarang kalau bilang pinjol ini diawasi OJK bunga segitu seharusnya lebih tinggi daripada bunga yang dibebankan bank. Iya. Karena kalau menurut gua karena kita kan di sini kalau pinjol itu nggak pakai jaminan apapun ya. Betul, Kak. Ya kan, otomatis kalau bunganya sedikit memang lebih tinggi daripada yang bank bebanin kita waktu kita meminjam ke bank itu wajar. Ya kan, dan itu bunganya berkisar 10% setahun. Setahun. Iya, itu kalau untuk pinjol. Ya, bukan pinjol. Iya, untuk pinjol betul. Yang diawasi, yang diawasi oleh OJK ya. Tanpa agunan ya, betul kan, tanpa agunan betul. Jadi kalau itu lebih tinggi sedikit daripada bank itu lebih wajar. Lebih wajar, betul kan. Lebih wajar. Terus kalau untuk cara-cara penagihan harusnya itu seperti apa sih kalau yang diawasi sama OJK, apakah yang legal lah kita bilang? Kalau yang legal tuh biasanya sih itu sudah diatur oleh undang-undang perbankan ya, kayak untuk cara sistem penagihannya itu ya normalnya dengan tidak menggunakan kata-kata kasar ataupun tidak menyebarluaskan identitas si nasabah atau si konsumen ke pihak yang lain, bahkan ke keluarganya sendiri, itu tidak perlu disebarluaskan seperti itu, Kak. Sekarang kan banyak oknum dari lembaga pembiayaan alibinya karena memang si nasabah atau konsumen tidak bisa dihubungi, makanya dia lari ke saudaranya. Nah, itu juga sebenarnya salah, Kak. Bahkan kadang-kadang kayak bukan saudaranya juga dihubungin ya. Iya, itu kan yang konteksnya ke ilegal ya, kayak iya, itulah bahayanya, itulah yang harus ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang seperti itu, baik itu kepolisian maupun otoritas jasa keuangan untuk mengawasi pinjol-pinjol yang bersifat ilegal, karena sangat meresahkan sekali gitu kan. Iya. Karena yang pernah gue denger ya beberapa kita juga dengerin dari medsos. Ada yang misalnya nomor telepon yang ilegal gitu, yang ilegal ya. Itu dia asal gitu. Kayak gue pernah punya pengalaman. Tapi ini dulu orang yang bekerja di kantor gue, ya kan dia udah resign. Terus suatu saat gue dapet pesan WA. WA itu nama gue dijadikan jaminan bahwa kalau ada apa-apa gue yang dicari gitu kan. Sedangkan gue merasa lah gue kenal dia sebatas cuma di kantor doang gitu kan. Terus kenapa nama gue dijadikan jaminan, dan setelah gue kalau kayak kita di perbankan mau mengajukan kartu kredit, terus kita memasukkan nomor kontak yang tidak serumah gitu kan, misalnya itu kan dikonfirmasi dulu kan gitu, apakah benar gitu. Terus kalau memang benar baru ada proses selanjutnya. Sedangkan yang
ilegal itu kan tidak seperti itu kan. Nah, jadi itu kadang-kadang gue juga seperti yang pokoknya ibu harus hubungin gitu kan. Ini mau dihubungin gimana? Saya nggak tahu, apa nggak tahu. Akhirnya dia kasih nomornya, dia suruh gue coba chat. Untungnya yang ini agak sopan. Jadi gue chat dan tidak ada balasan, cuma centang satu, gue screenshot, gue kirim, dan dia dapat cari-cari gue lagi. Tapi banyak banget ya kayaknya tuh nggak tahu apa-apa kan nama orangnya juga enggak, tiba-tiba dia diteror. Pokoknya lu pura-pura nggak kenal, lu apa? Kasihan juga ya begitu ya. Nah terus gue mulai sekarang kayak kemarin gue lihat-lihat tuh mulai pada ditangkap. Ya. Nah menurut lu kalau ditangkap seperti ini, mereka bisa dijerat pasal apa? Ya. Hukumannya apa? Biasanya sih kalau mereka itu ya untuk pasal yang menjerat mereka itu mungkin dari penagihannya ya, dari cara penagihannya, karena memang gue juga nggak update nih untuk berita yang tadi kakak sampaikan. Pengancaman itu juga bisa masuk, itu di pasal 363 bahwa kita benar-benar pidana itu maksimal hukumannya dia 9 tahun penjara, 9 tahun hukuman penjara, seperti itu sanksi pidananya. Tapi yang perlu diketahui biasanya nih kan banyak oknum-oknum dari pinjaman online yang ilegal, dia menagihnya itu dengan cara justru dia malah mengancam balik untuk menindaklanjuti si nasabahnya mereka ini. Contohnya dilaporkan akan dikenakan pasal 372 itu tentang penggelapan, mereka sudah menggelapkan uang dari lembaga pembiayaannya si pinjol ini, atau penipuan 378 gitu. Padahal yang kita semua tahu juga itu hak asasi dari kita ya, Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 itu tidak ada satupun manusia yang dapat dipidana jika dasarnya itu hutang piutang. Jadi maksudnya perdata. Iya betul Pak, maksudnya perdata, karenanya perdata. Jadi begitu. Nah ini yang harus kita semua ketahui. Jadi kalau berdasarkan pinjam meminjam maupun itu lembaga pembiayaan yang bersifat ilegal maupun tidak ilegal, ya balik lagi kita ke Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 itu menyatakan tidak ada seorang pun yang dapat dipidana jika alasannya itu hutang piutang, tidak sanggup membayar hutang piutang tersebut. Itu bagi yang hutang. Iya. Ya, oke. Itu berarti maksudnya pidana ya. Perdata. Nah, terus kalau nih buat lembaga pembiayaan ini yang ilegal ini nih, ini kan kemarin ditangkap ini muncul kan ini cuma pekerjanya ya, karyawannya ya. Apa benar karyawannya itu yang ibaratnya hanya kerja doang, gitu kan? Mereka cari makan doang, gitu kan, cuma disuruh, gitu kan, digaji, terus mereka dipenjara. Nah, saya rasa itu tidak ya, karena ya yang tadi kakak bilang kalau memang dia hanya statusnya sebagai pekerja di situ, selama tidak bisa dibuktikan oleh pihak penyidik nanti, jika dia sudah melanggar dari ketentuan undang-undang pidana maupun itu pengancaman ataupun itu bersifat peneroran, ya mereka tidak akan menjalankan sanksi pidananya kan, pasti itu kan akan digelar lagi gitu. Tapi kalau cuma hanya ditangkap begitu, itu nggak langsung masuk ke jeruji besi yang tadi kakak sampaikan, bukan, pasti itu akan diproses lagi, seperti adanya gelar perkara, adanya bukti-bukti kayak petunjuk mungkin dari handphone si karyawan pinjol ini, petunjuk mungkin dari laptop handphone dari karyawan ini, apakah dia melanggar dari ketentuan pidana yang sudah berlaku atau tidak gitu, baik itu pengancaman maupun itu
bersifat peneroran seperti itu Kak. Kayak kalau kemarin gue lihat sih, dia lagi depan komputer gitu kan, di komputernya itu udah ada foto-foto porno Ya. ya, itu yang dia kirimkan untuk mengancam si peminjam Ya. nasabah ini gitu. Nah itu karyawannya yang kena atau ditanggung sama perusahaannya? Karyawan yang kena. Karena kenapa gue bilang karyawan yang kena? Pinjol ini tidak legal. Iya. Jadi hal untuk orang yang melakukan tindak pidana itu kita melihat subjeknya, siapa yang melakukan gitu kan. Bukan dia bekerja di mana ataupun siapa yang menyuruh dia, tapi bukan hanya si pelaku saja yang kena. Si pemilik dari pinjol ini juga pasti akan terjerat juga gitu loh Pak. Nah kalau misalnya kayak kata lo temen lo, klien lo waktu itu dia punya pemiliknya ini kabur gitu. Iya. Nah itu gimana? Yang kena hanya karyawannya doang nggak? Iya betul Pak. Nah, sebenarnya kenapa bukan dibilang apes ya Kak ya? Dia juga saya rasa dia juga udah tahu apa yang dia lakukan itu, bahwa yang dia lakukan itu udah melanggar dari ketentuan undang-undang yang berlaku Kak. Tapi dia masih mau melakukan hal tersebut kan begitu Kak. Iya. Kayak menyebarluaskan foto-foto atau video-video yang tidak benar atau yang bersifat aib, dan itu sudah jelas sudah ada sanksi pidananya baik dari undang-undang informasi teknologi dan undang-undang pidananya juga. Terus kalau menurut lo, kenapa sih pinjol ilegal ini tuh menyebarnya cepat banget ya? Maksudnya cepat banget gitu, jadi banyak menjamur lah istilahnya kan gitu kan. Apa kita di sini untuk prosedur untuk menjadi legal itu lama? Sulit ya, sulit. Nah, secara birokrasi memang kita itu bukannya rumit ya birokrasi kita itu Kak, cuman waktunya yang sangat lama begitu Kak. Kalau secara administrasi sih itu sudah terstruktur lah. Untuk akta pendirian sudah ada lembaga yang membentuk akta pendirian, untuk mengurus izin-izin dari setiap instansi sudah ada lembaga-lembaga yang memberikan izinnya, tapi prosesnya ini yang lama. Terus kalau prosesnya lama, kenapa mereka bisa beroperasi? Berarti mereka secara akte sudah ada kan? Mereka sudah punya badan hukum. Seharusnya secara akte saya rasa sih, dan saya sih mereka tidak ada badan hukum. Mereka belum ada akte pendiriannya. Kenapa lo bisa begitu? Karena kalau memang mereka ada akte pendiriannya, otomatis nih mereka transfer kan bukan ke rekening perusahaan. Banyak sekarang oknum-oknum dari pinjol ilegal itu transfer ke atas nama ya, bukan ke perusahaan. Atas nama, contoh gua sebagai karyawan dari pinjol, nanti gua nagih nasabah gua minta nih transfer ke rekening atas nama gua begitu. Bukan atas nama perusahaan. Yang tadinya nama perusahaannya itu kita bikin Dela, tapi untuk transfernya bukan ke Waktu mau membayar. dia waktu membayar si nasabah ini. Bukannya sekarang juga banyak ya, misalnya kita kata ya, belanja online aja nih, misalnya Shopee gitu. Kita kalau bayar paylater atau bayar apapun, atau kita ngisi Shopee Pay, itu kan tetap menggunakan virtual account ya. Ya, betul. Kalau virtual account kan sudah jelas kan. Virtual account kan pasti kan di virtual account itu biasanya pembayaran Shopee ini itu sudah tertera kan. Kalau di quote-nya tuh kalau kita Enggak. Jadi gini, kayak gua
apa namanya mau bayar misalnya Shopee Pay Later gua itu ada nomor virtual account sendiri gitu kan. Maksudku ini atas nama itu sama nggak dengan virtual account? Iya, begitu Kak. Sama kan? Sama dengan virtual Tapi account. kan artinya Shopee itu kan legal kan? Iya, Shopee. Tapi dia juga menggunakan virtual account. Jadi nggak bisa juga kalau menurut gua sih ya, kalau menurut gua apakah dia dibutuhkan tidak mempunyai badan hukum itu hanya karena dia pembayarannya atas nama yang artinya sama dengan virtual account? Iya, itu salah satu sih Kak. Salah satu faktor sih Kak dari situ. Nah, selanjutnya lagi, ya walaupun memang dia badan hukum, seharusnya instansi baik dari pihak kepolisian tidak susah mencari mereka Pak. Ini sudah jelas kok domisilinya, sudah ada terdaftar di AHU, Dirjen AHU gitu kan. Ini domisili perusahaan atas nama ini itu kalau memang dia legal, iya dilaporkan itu, ya kita tahu domisilinya. Iya. Kenapa mereka menjamu? Karena kan pihak yang berwajib ini tidak tahu domisili dari pinjol ini tuh di mana aja beroperasinya, atau memang pinjol ini modusnya lain. Contohnya dia bisa bikin bidang usahanya di bidang konsultan hukum atau konsultan konsultan keuangan, padahal untuk operasinya berbeda, beroperasi berbeda seperti itu kan. Jadi banyak dugaan-dugaan karena memang juga perkara yang waktu gua proses itu ya bisa dibilang bukan hilang begitu aja ya, tapi prosesnya kurang berjalan lancar lah Kak. Karena yang tadi gue sampaikan, ownernya balik ke negara asalnya. Jadi pada saat melakukan penangkapan dari pihak yang berwajib, itu tidak ada orang satupun di kantor itu. Tapi kan sebenarnya ya namanya teknologi ya semuanya cybercrime seperti itu, kominfo semuanya bisa bekerja sama. Pasti Kak. Terus kemudian kan bisa dilacak dari IP address. Itu kan bisa sebenarnya. Kalaupun tidak ada alamat kantor. Iya, dilacak dari IP address, di mana titik terakhirnya gitu kan. Betul. Dia beroperasi. Ya benar yang Bapak sampaikan, seharusnya bisa dilacak itu semua. Tapi ya kembali lagi, saya rasa oknum dari pinjol ini juga dia sudah tahu cara mengantisipasi dari ini semua. Kenapa dia tahu cara mengantisipasi ini semua? Yang sepengalaman gua untuk pinjol ini dia lebih fokus ke orang IT-nya kan, gitu. Jadi kalau untuk marketing dan kolektor yang untuk menagih itu tidak ada Pak. Jadi yang diperbanyak mereka itu IT-nya. Kenapa dari pinjaman online ini yang bersifat ilegal ini dia bisa masuk ke email kita? Oke. Iya. Gitu. Ada nggak yang pasal yang bisa menjerat IT-nya? Pasal yang menjerat IT-nya ada di Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik itu ada. Pasal apa yang bisa menjerat IT-nya? Itu tentang pasal berapa ya kayak gue itu yang buat ada. Nggak apa-apa lah. Iya. Kan gue nanyanya kan sampai detail ya, dan lo kadang-kadang udah nyiapin kan. Lu nggak nyangka kan gue bakal sampai kayak gitu kan. Itu pasal kalau Jadi IT-nya bisa dikenain pasal juga. benar dikenain pasal. Bisa kan ya bisa dikenain pasal. Jadi nggak cuma karyawan yang pada saat itu menteror. Iya. Benar. Bukan. Sebenarnya ini kayak misalnya nih satu kita contoh misalnya lembaga pembiayaan S yang itu dia tuh ternyata ilegal. Nah itu pasal pasal 48 informasi dan transaksi elektronika. Iya. Itu pasal 48 itu bunyinya Supaya gua tambah pintar kan. Teman pengacara. iya ternyata Ini manfaatin harus menambah wawasan ya kan. jadi bunyi dari pasal 48 itu mengatakan
setiap orang yang memenuhi unsur dalam pidana penjara paling lama 9 tahun. Unsur-unsurnya itu seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik lainnya, orang lainnya yang tidak berhak, sanksinya diatur di dalam pasal 48, yaitu hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak itu di 3 miliar. Itu ya kalau untuk orang IT-nya ya kayak. Orang IT-nya di 3 miliar kecil kali. Ya, sepertinya gitu Kak. Karena memang ininya mereka, pionnya mereka tuh di IT itu. Iya. Satu IT ini bisa bekerja di beberapa lembaga pembiayaan. Pinjol yang tidak ilegal ini. Dan bisa mungkin satu lembaga pembiayaan ini punya beberapa cabang kayaknya gitu. Iya, betul Kak. Kayak punya beberapa anak perusahaan gitu nggak sih? Iya, Ya kan? iya Kak. Ya kan? Begitu mungkin pinjol si ABCD tadi sudah kecium oleh pihak yang berwajib, dia setelah dia ownernya balik ke negaranya, terus sedikit menurut ownernya ini sudah aman, dia balik lagi ya dia mungkin bisa ganti nama lagi jadi EFGH gitu kan. Tapi nggak juga lah kalau dia bilang untuk sampai kayak gitu. Iya. Ini ada satu nama yang depannya ada, Iya. ada ini, ada itu juga maksudnya munculnya berbarengan pada saat yang sama kan, nggak menunggu waktu yang berapa lama kan, gitu kan. Itu buat kayak anak perusahaan kan sih, langsung anak perusahaannya udah sih. Oh kalau itu sih ya. Kayaknya sih nggak tahu, ya sih nggak tahu. Kalau lu sampai tahu sih gua rasa gue Iya. yang punya. Gua pelaku dong. Kak. Iya. Lu pemiliknya, pegawainya ya. Terus udah gitu sekarang mereka bisa dihukum berapa lama yang ketangkap itu yang sebagai karyawan? Kalau karyawannya Yang ketangkap basah ya, meneror, menagih secara tidak wajar, kasar. itu maksimal pidana penjaranya 9 tahun. Terus kalau untuk IT-nya sendiri yang menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pribadi kepada pihak orang lain itu maksimal penjaranya sama juga menurut pasal 48 ayat 1 itu pidana penjaranya 9 tahun maksimal dan hukuman denda 3 miliar seperti itu kan. Hukuman denda 3 miliar. Iya, hukuman denda. Itu buat IT-nya yang tadi. Betul. Tapi kita nih ya, waktu lagi mau register nih untuk pinjol, kan mereka minta izin untuk mengakses segala media kita, handphone kita, itu kan. Kalau kita sudah memberikan izin, sebenarnya nggak salah kan begitu ya? iya, Karena kita sudah harusnya memberikan kan izinnya. kita sudah memberikan izin. Nah itu gimana tuh kalau itu? Cuma izinnya ini tuh tidak disalahgunakan Kak. Ini kan iya sih, kita izinkan mengakses, tapi bukan menyebarluaskan kan begitu Kak? Iya, hanya kita izinkan aja. Kalau bukan berarti, contohnya gua izinkan gua pinjam handphone kakak, terus gua sebarluaskan bareng komunikasi WhatsApp kakak ke orang yang tidak perlu tahu, atau memang orang yang ini tidak harus tahu apa hal-hal pribadinya kakak. Apakah di situ kan kesalahan gua juga Kak gitu. Iya, karena gua di sini hanya diizinkan kakak untuk melihat isi dari handphone kakak, bukan menyebarluaskan seperti itu. Iya juga sih ya. Iya Kak. Iya juga ya sebenarnya. Terus jadi gue mau nanya apa ya sama gue lupa. Karena apa Iya nih. Ya tadi dikasih izin, terus udah gitu sekarang untuk yang lapor mereka udah bisa dapat pendampingan bagaimana? Yang udah lapor udah bayar ternyata ya, yang kemarin dia pinjam hanya berapa juta, ternyata dia balikinnya sudah sampai 100-an juta gitu. Nah itu kalau dia lapor dia bisa dapat bantuan hukum kan?
maksudnya bisa. Bisa kan? Karena setiap Dia harus hubungi kemana? Iya. Oh kalau itu sih ya mungkin ke praktisi hukum lainnya atau pengacara atau mungkin bisa juga ke komen di bawah di ini ya. bawah ini gitu Kalau kan. misalnya dapat Iya. ancaman atau apa atau udah pusing lah. Tapi istilahnya. dengan dia membuka laporan ke kepolisian ke pihak yang berwajib secara pribadi, dia juga sudah mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang berwajib kan gitu. Nggak perlu lagi didampingi oleh pengacara ataupun praktisi hukum lainnya kan. Seperti itu. Terus tadi pagi gue juga sempat baca berita nih, ada berita yang mengatakan bahwa kalau lu sudah melakukan pinjaman di pinjaman yang ilegal, Iya. ya kan, lu tidak perlu membayar. Gitu. Tidak perlu membayar. Tidak perlu lagi membayar. Jadi seandainya lu mendapatkan teror, laporkan ke kepolisian, Ya. maka akan mendapatkan perlindungan nih. Perlindungan hukum. Perlindungan apa? Perlindungan hukum seperti apa yang bakal didapetin? Perlindungan hukum yang ya setidaknya Kan telepon, Iya. dia telepon kan nggak Iya. mungkin kan, maksudnya polisi di rumah kita terus nungguin ada orang telepon error atau enggak, itu kan nggak mungkin. Perlindungan hukum apa yang bisa dikasih? ya perlindungan hukum yang bisa dikasih yang Bapak maksud itu seperti ya proses setidaknya dari peneroran itu keluarga ataupun dari kerabat si konsumen atau nasabah ini sudah mengetahui kalau memang ini pinjol yang sifatnya tidak ilegal seperti itu kan. Jadi sudah ada kepastian hukum berdasarkan bukti lapor yang dibuat oleh nasabah ke pihak yang berwajib gitu. Iya, kalau untuk pengamanan secara ininya dia, pribadinya dia tidak ada peneroran atau tidak ada pengancaman, ya itu tidak ada yang bisa memastikan gitu kan. Itu tidak ada yang karena kenapa? Karena saya rasa juga pinjol pinjol yang sifatnya tidak ilegal ini dia banyak sekali provider yang dia miliki gitu kan. Jadi mungkin satu sudah dinonaktifkan oleh Menkominfo seperti itu atau dari pihak provider lainnya karena memang sudah ada laporan dari pihak yang berwajib, tapi dia bisa menggunakan nomor telepon yang lain kan gitu. Padahal kan nomor telepon sekarang ya, khususnya Iya. handphone itu kan semua harus diregister. Iya, benar. Ya kan? Dan register itu nggak main-main, Benar. menggunakan KK, KK. KTP. Iya. Ya. Berarti mereka harus mempunyai banyak sekali data. Iya. Sedangkan selama ini kan nggak pernah dikasih batasan bahwa satu nomor handphone atau enggak satu KK harus mempunyai bisa digunakan untuk berapa nomor handphone gitu kan? Nah, satu Nggak ada dari batasan kan? enggak ada batasan kok Pak. Satu nomor induk. Satu dari nomor induk kependudukan itu untuk tiga kontak person Kak. 3 kontak person aktif. Oh. Begitu. Jadi gua bisa bukannya jadi gua bisa pakai bukan induk. nomor kakak, Nomor KK. nomor kakak itu 3 kontak person aktif gitu. Nomor induk dan nomor kakak gitu kan. Jadi contohnya gua punya 3 handphone bisa pakai nomor induk dan nomor kakak gua gitu. Untuk verifikasi aktivasi dari nomor itu sendiri gitu kan. Nomor gua 2 nih. Tapi kalau lu ngomong kayak gitu nih, nomor gua 2. Tapi lu masih bisa satu lagi. Laki gua kan satu induk kan kakak nih ya. Iya. Laki gua punya 3. Udah 5 dong nih. Kan satu kakak Pak. Satu kakak beda nih. Nah sekarang berarti yang dipakai nomor kakaknya apa nomor nik? Karena kan Nomor nik dengan nomor kakak Pak. Oh, Gitu. soalnya kan kalau kayak kemarin tuh gue pernah pas kejadian kemarin kartu SIM card gue tuh rusak Ya. ya kan, terus gue pergi untuk benerin. Nah gue dibilang harus punya kakak kan, at least tahu nomor kakaknya yang mereka lihat adalah nomor kakak.
Iya, nomor kakak. Karena dilihat apakah lu benar ini kakak, nomor kakak lu sesuai dengan nomor nik lu sesuai dengan di kakak, begitu. Kalau Iya. bahwa artinya sebenarnya yang dipakai itu satu nomor induk kakak Iya, bisa untuk 5 nomor iya. atau satu nomor induk KTP untuk 5 nomor. Yang gua tahu kan, itu contohnya satu kakak ini ada 5 saudara. Dari masing-masing saudara itu bisa punya 3 nomor aktif. Oh, 3 nomor. Berarti yang dipakai Iya. untuk induk Kakak, kakak. kakak dong. Satu orangnya boleh ada 3 nomor aktif. 3. Oh. Iya, begitu kan. Jadi bukan satu kakak boleh punya 3 gitu Iya. ya. Balik lagi satu nomor induk kependudukan dan satu nomor kakak itu bisa punya 3 nomor handphone. Begitu, 3 aktivasi nomor. Sebenarnya sih handphone. gampangnya sih Iya. lebih baik itu dari satu induk KTP sih. Iya, betul. Satu induk KTP punya 3 nomor Iya. maksimal. Seperti itu kan. Nah, kayaknya nih si pinjol ini nih apakah mungkin dia sudah bekerja sama dengan pihak provider atau bagaimana ya kita nggak tahu, sedangkan Atau mungkin ada iya, database yang atau bocor. memang ada data yang bocor, kenapa dia bisa banyak nomor untuk penagihan yang berbeda-beda kan gitu kan. Betul. Atau mungkin biasanya yang paling bahaya itu kalau kita ngelamar kerja kan kadang-kadang ya Iya. harus ada kakak Nah, atau apa. data pribadi kita di situ kan gitu. Itu selalu gunakan ya. Iya. Oke. Berarti ya udah tenang lah ya, bener gak usah dibayar ya kalau Iya. ini ya. Iya. Ada berapa lembaga pinjol sih yang ilegal nih yang lu tahu? Kalau Yang kemarin ketangkep tuh gua baca 3.100 lebih. yang ilegal ya? Yang ilegal. Yang ilegal itu sekitar update-annya berapa lagi ya, update-annya ya bisa 50-an yang ilegal. Yang legalnya sudah makin banyak gitu. Sebenarnya gini, kemarin gue juga ada baca komen yang pas pinjol-pinjol ilegal tuh pada ditangkap-tangkapin kan. Ada yang bilang udah sekalian aja yang ilegal ditangkap-tangkapin karena cara penagihannya juga maksudnya kasar juga gitu. Kalau itu kan balik lagi itu oknum sih kan, sama kayak pihak lembaga pembiayaan bukan pinjol juga ya, kita bisa sebut perbankan juga banyak yang komplain dengan cara si kolektornya, baik itu melalui telepon maupun orang lapangan yang datang, itu ke oknum sih kan. Nah cuma yang harus hati-hati biasanya kalau legal ini itu sudah jadi tanggung jawab perusahaan kak. Iya begitu. Jadi jangan sampai karena kelalaian dari penagih atau kolektor dari lembaga pembiayaan itu yang kena sanksi administrasinya nanti. Begitu. Berarti kalau sekarang kita ngelamar kerja nih jangan lagi susah-susah ngelamar kerja terus dapetnya tahu-tahu nih lembaganya lembaga pinjol terus ilegal pula ya. Berarti jangan mau itu dari situ. Iya betul. Karena kita nggak dilindungi ya sebagai Iya. karyawan kan. Tidak ada kepastian hukum di situ. Oh, tidak ada kepastian. Iya, ada perlindungan hukum dari perusahaannya sendiri. Ya pesan moralnya sih untuk topik pinjaman online kita ya lebih baik kalaupun memang kita memerlukan biaya ataupun dana di tengah-tengah pandemi kayak begini atau di tengah-tengah kondisi finansial yang sangat kurang, yang sangat minim, ya lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Pinjamlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan memaksakan diri. Terus kalau bisa hasil dari pencairan dana yang kalian pinjam itu, yang kita pinjam ini digunakan untuk hal yang bermanfaat. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Nah, seperti itu sih kak. Tapi kadang-kadang ya kalau kayak kemarin ada juga yang kata lo pinjamnya 1.200.000
terimanya 800 ya kan, terus udah gitu itu aja udah kurang gitu kan, di bawah gitu. Nah ini taruh di pertama kali dia bisa bayar satu juta lebih lah ya kan. Karena dia bayarnya bagus dan tepat waktu, limit naik tuh. Iya. Bener nggak? Betul. Tapi kan limit naik itu kan sebenarnya kalau yang legal itu dia harus kembali lagi persetujuan si nasabah. Nggak bisa semata-mata lembaga pembiayaan itu mengirimkan kenaikan limit itu ke rekeningnya si nasabah, harus dengan persetujuan si nasabah dulu. Kalau yang kayak kemarin 1,2 ditransfer 800 itu bisa dilaporin nggak bahwa itu nggak sesuai, ya curang lah atau apa lah, ada pasalnya bisa sebenarnya itu? Bisa lah. Itu di undang-undang perbankan sendiri juga ada. Tapi perdata. Iya, tapi perdata gitu. Hanya bicara sanksi administrasi dari si perusahaan ini. Nah sekarang kalau sanksi administrasi si lembaga pembiayaan ini, pembuktiannya itu gak kesulitan gitu ya, untuk lembaga pembiayaan pinjaman online yang ilegal begitu. Karena apa, kita nggak tahu domisilinya mereka di mana, operasionalnya mereka di mana. Sekarang gua kalau jadi nasabah Online yang sih. penting Iya. duitnya cair, gua nggak Iya. peduli ya kan, Kantornya mau mereka orangnya siapa? di mana, kantornya di mana, yang penting Iya. duitnya masuk rekening gua bodo amat ya ada di mana ya kan. Cuman kan yang paling nyesek tuh pas waktu bayar, pas Iya. waktu-waktu mau jatuh tempo, udah mulai dibentuk-bentukin, udah mulai resah tidur gitu kan. Baru deh kebingungan. Baru udah mulai kayak napas kecekek yang nggak ada penyakit jadi punya penyakit kan gitu. Terus tadi kata lu harus ada wadahnya, Iya. wadahnya seperti apa, terus sampai di mana bisa membantu yang korban-korban pinjol ilegal. Ya untuk yang membantu korban-korban pinjaman ilegal ini sebenarnya sih lebih baik kita wadahnya itu pemerintah memberikan fasilitas untuk nomor-nomor yang meneror ini dinonaktifkan secara sepihak. Dari bantuan hukum sendiri dari para advokat ini, Kalau dari kami pendampingan hukumnya itu hanya membuat laporan ke kepolisian saja, hanya sebatas itu kan, membuat laporan ke kepolisian, terus membuat pengaduan ke otoritas jasa keuangan atau memang instansi-instansi yang terlibat nanti, Menkominfo atau ke providernya langsung gitu. Hanya sebatas itu Kak pendampingan kami. Seperti itu. Cuman yang menentukan sikap itu ya kembali lagi ke instansi yang berwenang. Contohnya otoritas jasa keuangan mencabut izin, tapi bagaimana mereka mencabut izin sedangkan pinjaman online ini aja tidak legal kan gitu kan? tidak legal aja bisa beroperasi seperti Iya. tahun. Iya. Iya kan? Artinya Iya. sebenarnya kok mau dibilang nggak tahu, pemerintah tidak tahu, nggak juga Iya. kan? Gitu. Kan waktu itu sempat ada yang mengadu ke OJK juga, sampai akhirnya ada beberapa pinjol yang punya izin akhirnya kan, gitu. Artinya kan OJK tahu, dan kalau kita sih, ya itu orang saat ini nggak akan medsos kan nggak mungkin. Ya kan, gue sering banget kok lagi scroll. Sekarang Medsos kalau tuh untuk langsung ada iklan-iklannya gitu. Iya, kalau untuk kita untuk mengakses baik itu legal maupun ilegal, gampang kok gitu kan. Gimana? Tinggal browsing aja, kita browsing aja updatean terbaru lembaga pembiayaan pinjaman online yang legal, pasti kan ada tertera, Ada situsnya. ada situsnya gitu. Nah, jadi kita juga punya pengetahuan ataupun kita juga tahu ke mana kita harus meminjam dana tersebut. Oke, memang benar yang ilegal ini untuk pencairannya lebih cepat dibandingkan yang legal. Tapi yang dampak-dampaknya legal lebih lambat, Iya. lebih cepat kali. Iya, ilegal katanya kan ilegal lebih cepat daripada yang legal. Ah, Gitu.
Tapi kalau untuk dampak-dampak kedepannya seperti sistem penagihannya, baik itu rate bunganya gitu kan, itu yang resiko yang harus dipertimbangkan si nasabah atau peminjam nanti. Lu pernah nggak kepikiran pengen pinjol? Nggak kepikiran pengen pinjol ya? Gua masih belum punya keberanian sih buat itu sih, karena waktu awal-awal ya kan sempat tuh yang gue bilang ada yang ngadu-ngadu ke OJK itu kan, ya akhirnya gue pikir enggak lah gitu kan. Tapi gimana ya, orang sekarang buat masyarakat kecil yang nggak punya apa-apa terbantu loh dengan pinjol itu kan. Artinya mereka nggak punya BPKB mungkin, nggak punya sertifikat, agunan lah ya, iya gitu kan. yang mau dijaminkan ya. Dijaminkan apa ya kan, mereka susah juga, ya kan? Ya, paling nggak dari harapin semoga kedepannya pinjol-pinjol yang ilegal ini ya lebih Manusiawi lagi ya. manusiawi. Iya, Kalau bisa mendaftarkan untuk menjadi legal gitu. Terus buat yang sudah terlanjur dan mungkin waktu kalau datanya sudah disebarkan Iya. atau enggak sudah mendapatkan peneroran, Iya. Beritahu aja apa namanya berita-berita yang lagi marak sekarang, kalau pinjaman ilegal itu memang tidak pantas untuk dibayar, seperti itu. Jadi itu sebagai klarifikasi nama baik kalian ke saudara-saudara kalian yang sempat diteror oleh pinjol. nah buat yang kadang-kadang nggak kenal misalnya, nggak kenal, ada yang nggak kenal, dia nggak Iya, kenal, cuman, sama diteror gitu, itu juga bisa melaporin ya. Iya betul, lakukan Bisa aja. melaporin ya pinjolnya, jadi kalian nggak usah takut gitu ya. Terus kalau misalnya perlu pendampingan yang lebih ya bisa hubungi dulu ya, komen ya kan, dan jangan lupa tekan like dan subscribe. Terus berikutnya kita juga akan ada angkat topik-topik lain yang lebih menarik ya. Kalau kalian ada yang pengen minta di ulas atau konsultasikan yang lebih detail tentang masalah hukum, tulis aja di kolom komentar, nanti kita bakal bahas gitu. Sejauh mana yang kalian pengen tahu permasalahan tentang apa gitu kan, perceraian atau sengketa tanah Iya. atau apapun itu juga kan bisa ya. Atau memang topik-topik yang lagi marak-maraknya nih di negara kita ini seperti itu. Boleh kalau perlu dikasih saran, next part berikutnya gue harus membahas apa, gue sama Kak Dina harus membahas tentang apa. Jadi kita pasti akan memberikan yang terbaik lah ya, tapi bukan kayak di dunia di sini-sini aja kita ya gitu. Yang penting membantu. Oke, thank you semua buat yang sudah menyaksikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian.